Selamat bergabung dengan saya pada kajian Ngaos, ngaji online sore. Mudah-mudahan Ngaos kita berkah manfaat dunia akhirah, amin. Bagi yang baru bergabung, kalau mau bertanya bisa langsung tulis di browser handphone atau laptopnya, tanyahabib.com, klik, ajukan pertanyaan di sana, insya Allah akan sampai ke saya, dan saya akan tampung pertanyaannya, nanti akan dijawab perlahan-lahan insya Allah. Tema sore hari ini ngaosnya adalah cara gapai hajat. Ya, cara gapai hajat. Hajat itu apa? Hajat adalah suatu kebutuhan. Ya, hajat itu yang dimaksud di sini suatu kebutuhan. Ada kebutuhan dunia, ada kebutuhan akhirat. Kebutuhan dunia itu boleh enggak? Namanya orang hidup di dunia, ya dia harus memenuhi kebutuhan dunianya, ada yang wajib, ya kebutuhan dunia yang wajib misalnya makan untuk menyambungnya nyawa, menutup aurat. Ada kebutuhan dunia yang sifatnya tambahan, ya tidak wajib, makan sehari 3 kali, itu tidak wajib. Karena sehari sekali insya Allah cukup untuk nyambung nyawa, sehari 2 kali insya Allah cukup untuk nyambung nyawa. Intinya, setiap orang punya hajat yang berbeda-beda. Untuk urusan dunia semakin banyak hajatnya, pada umumnya semakin lelah manusianya. Ya, pada umumnya semakin banyak hajatnya, semakin lelah manusianya. Kenapa? Karena daftar kebutuhannya semakin banyak. Daftar kebutuhannya semakin banyak. Semakin sedikit hajatnya, semakin ringan hidupnya pada umumnya. Tapi ada manusia-manusia yang hajatnya banyaknya luar biasa, dia tidak pernah lelah. Karena hajatnya lillah. Ya, hajatnya lillah, maka dia tak pernah lelah. Bukan untuk memuaskan nafsunya, bukan untuk menyenangkan dirinya, dalam arti tadi kebutuhan kesenangan lidah, kesenangan mata, kesenangan telinga dan lain sebagainya. Tapi hajatnya adalah sesuatu yang bersifat akhirat, wujudnya ada di dunia. Misal Pak Yai, toiletnya 1 kan cukup, Ustadz toiletnya 1 cukup, seorang Habib yang ngajar toiletnya 1 cukup. Nah, tapi karena dia punya santri 1000 ya enggak cukup. Maka ketika Ustadz Yai Habib guru Syekh tadi, dia punya hajat bangun 20 toilet misal seperti itu. Maka buat beliau-beliau itu tidak akan menjadi beban. Kenapa? Karena bukan untuk dirinya, tapi untuk orang banyak. Akan tetapi perjalanan untuk menggapai hajat ini menjadi sesuatu buat manusia. Karena kalau caranya benar, jadi jalannya ke surga. Kalau caranya salah, jadi pintu menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau caranya benar, jalan ke surga. Kalau caranya salah, maka itu pintu menuju neraka. Allahumma ajirna minan nar. Semoga kita semua selamat dari neraka, baik di dunia, di alam barzah, sampai neraka yang sejati sebenarnya nanti di akhirat semuanya selamat. Amin. Nah, itu apa yang akan kita bahas dalam waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Sudah cukup jelas teman-teman? Jelas, ini punya hajat enggak nih? Ustaz Iis, hajatnya terdekat apa? Nikah katanya. Ini yang ngomong bukan Ustaz Iis ya, ini teman-teman di sini. Ada yang hajatnya beda-beda. Hajat terdekat saya lulus kuliah, hajat terdekat saya belikan motor buat bapak, hajat terdekat saya ya pengen segera banjir di dekat rumah saya surut. Ya, hajat terdekat saya agar panen saya bagus. Hajat banyak sekali, hajat kebutuhan manusia. Makanya setiap saat Allah itu vision. Allah itu maha mengurusi segala-galanya. Ya, semua yang ngurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya akan bagikan cara mudah dan cepat gapai hajat. Ya, cara yang benar, mudah dan cepat untuk gapai hajat. Mau atau enggak mau? Mau. Yakin. Masya Allah.
Ini di sebelah kanan saya ini Pak Zainal termasuk senior nih. Insya Allah, dia jauh dari Bekasi, tugas di Jakarta. Udah pensiun atau masih aktif? 2 tahun lagi, masih aktif sekarang ya? Masya Allah. Nah, gak usah nanya, masih aktif apa maksudnya, tugas gitu ya. Alhamdulillah, masing-masing punya hajat, tapi pengen hajatnya cepat, betul. Digapai dengan mudah, gak susah, betul. Tapi gak berdosa, betul. Nah ada yang cepat, mudah, tapi neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah kita pengen cepat, mudah, dan surga. Dapat pahala. Gimana caranya? Ya nanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering ulama itu berdoa, ya qadhiyal hajat, gitu. Wahai yang maha mewujudkan hajat. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Biar hajat kita cepat terwujud. Dan mudah terwujud. Enggak bawa masalah dunia, enggak bawa masalah akhirat. Sengaja saya putar-putar ngomong ini terus, biar semakin penasaran. Ya, biar semakin penasaran. Nanya sama Allah dijawab, tanya sama Nabi Muhammad SAW. Karena sudah saya kirim utusan saya. Utusan itu bahasa Arabnya Rasul, bahasa Arabnya Rasul. Saya udah kirim buat kamu, wahai umat akhir zaman, utusan saya yang terbaik, utusan saya yang terhebat. Utusan saya yang paling saya sayangi, utusan saya yang saya kasih, beliau julukan rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat bagi alam semesta, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya menurut Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab Sahih yang lain? Artinya ini ucapan Nabi yang tidak boleh dipertanyakan. Kalau diragukan, yang meragukan kesohihan hadis ini, maka dalam ilmu tauhid dia bisa termasuk orang yang murtad. Kenapa? Karena ini hadis yang sahih, benar-benar ucapan Nabi. Kalau diragukan, berarti meragukan Nabi Muhammad SAW. Min asbabil irtidad, termasuk salah satu sebab seseorang itu murtad tanpa disadari. Pokoknya kalau udah yang ngomong Allah, yang ngomong Nabi SAW, akal kita singkirkan. Yang dipakai adalah iman. Kami benarkan dan kami iman. Bersabda Nabi Muhammad SAW, "Wa man kana fi hajati akhih, kana Allahu fi hajatih." Singkat, padat, tapi ini penuh dengan ilmu yang manfaat. Wa man kana fi hajati akhih. Seseorang yang dia itu dalam kondisi ngurusin, ya dalam kondisi ngurusi, berupaya membereskan hajat saudaranya, maka kana Allahu fi hajatih. Allah yang bereskan hajatnya. Dah ini saya akan bahas 3 menit, kelar beres insya Allah. Ya setelah itu kita baca tanya jawabnya. Sehingga nanti sebelum azan masih ada waktu 5 menit untuk zikir dan persiapan insya Allah. Cukup jelas haditsnya? Apa? Siapa yang berusaha mewujudkan hajat orang lain, maka Allah bereskan hajatnya. Saya mau nanya, kalau kita bereskan hajat kita sama Allah yang bereskan hajat kita, mana yang beres? Ya Allah yang bereskan, pasti beres. Kalau kita berusaha bereskan hajat kita, enggak beres. Tapi kalau udah kata Nabi SAW, Allah yang bereskan, "Waman kana fi hajati akhih, kana Allah fi hajatih." Siapa yang dalam rangka bereskan hajat saudaranya, Allah bereskan hajatnya. Kalau udah Allah yang bereskan, maka jangan nanya caranya. Tuh ada satu ilmu, kalau pengen hajatmu kabul, bereskan hajat orang lain. Dah, gak usah ngurus hajatmu. Loh gimana ini? Contoh, temanmu punya hajat beli motor. Sementara kamu pengen punya motor, belum punya. Temanmu pengen beli motor. Dia punya duit, tapi belum cukup untuk beli motor. Sementara kamu belum punya duit, pengen punya motor. Masalahnya lebih besar mana nih? Temenmu kan udah punya duit, mau beli motor. Uangnya belum cukup. Kamu nggak punya duit, pengen beli motor. Yang lebih gila yang mana? Yang nggak punya duit, pengen beli motor. Tapi tahu dia rahasianya ini. Siapa wujudkan hajat saudaranya, Allah akan bereskan hajatnya. Mulai nawaitu Allahumma motor. Saya pengen punya motor ya Allah. Nah, tanya temennya tadi, duitmu berapa?
15 juta. Motor yang kamu beli harganya berapa? 18 juta. Wes tenang, beres. Gimana caranya? Mulai kamu ngomong sama teman-teman kenalan kamu, saudara-saudaramu. Ini teman saya baik, dia ini guru ngaji, mau beli motor kurang 2 juta. Kamu mau ikut andil berapa? Udah nanti langsung aja ke orangnya. Nanti kalau lewat saya dikira koruptor saya. Langsung aja ke orangnya. Rupanya kamu ngomong sama satu orang, ya satu orang beres, orang tadi bayarkan dari itu 2 juta. Langsung temanmu kamu ajak, ayo ke toko motor, beli motor, temanmu senang. Gak usah kamu pikir, pasti kamu akan dapat motor. Caranya bagaimana? Jangan nanya cara, jangan nanya cara. Kenapa? Karena kalau udah Allah yang bereskan, gak mungkin Allah kasih tahu caranya ke kamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Caranya Allah begitu, la yahtasib, tidak ada yang bisa memperhitungkan bagaimana caranya itu nyampe ke kamu, enggak ada yang bisa. Jadi nanti sifatnya surprise. Satu, jangan nanya. Yang kedua, jangan dipikir, kok enggak dapat motornya ya. Itu batal by system itu. Kenapa? Karena meragukan janjinya Nabi Muhammad SAW. Gak boleh ragu sama Nabi. Kalau misi ngomong kok gak kabul-kabul, ya kok gak wujud-wujud, berarti meragukan Nabi Muhammad SAW. Meragukan Nabi berarti meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu batal by system. Syaratnya tidak boleh ragu. Orang ragu gak akan nanya. Orang ragu pasti banyak nanya. Orang yakin gak akan nanya. Dan gak usah mikir, lanjutkan kehidupan. Kalau waktunya ngajar ya ngajar, waktunya belajar ya belajar, waktunya kerja ya kerja. Nanti ada banyak hal yang Allah lakukan untuk kita. Caranya sederhana itu. Jadi kok misalnya ada orang mau beli mobil, ya kamu pengen punya motor, nah hajatmu lebih kecil dibandingin hajatnya dia. Ini saya anggap hajat dunia semua dulu ya. Karena kebanyakan sekarang ini hajatnya dunia sih. Kamu mau beli motor, temanmu mau beli mobil, dia mau ke showroom, butuh ditemenin. Sementara di jam yang sama, kamu itu lagi senang melakukan suatu kegiatan yang kamu sukai, misalnya lagi olahraga, main bulu tangkis. Temanmu bilang, temenin dong ke showroom, saya mau beli mobil, gak ada yang nemenin. Langsung kamu pasang niat, saya akan bantu dia mewujudkan hajatnya beli mobil. Modal murah, ngancani untuk motor. Ini kan dalam rangka mewujudkan hajat saudaranya nih, nemenin nih. Ya, bisanya nemenin ya nemenin. Karena nemenin itu nilainya bukan kecil, unlimited, besarnya luar biasa. Nah karena kita niatnya wujudkan hajat saudara kita, maka Allah wujudkan hajatnya. Nah inilah rahasianya kenapa para ulama itu kok hajatnya gampang kabul. Karena tahu rahasia ini. Jadi para ulama yang punya ilmu itu, hajatnya kok mudah terwujud, kenapa? Karena hidupnya hobi mewujudkan hajat orang lain.